Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamunya Allah, tempo hari ada yang berpamitan ke saya akan melaksanakan ibadah umroh. Ada yang di bulan November, ada yang Oktober, bahkan Desember. Insya Allah, ya, khususnya di tahun 2022 ini, banyak sekali yang pamitan akan melaksanakan ibadah umroh. Ada juga yang sudah daftar akan melaksanakan ibadah umroh pada bulan Ramadan yang akan datang. Nah, untuk itu saya terketuk hatinya ingin memberikan beberapa tips untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali akan melaksanakan ibadah umroh dan juga baru pertama kali naik pesawat, ya. Atau juga buat Bapak Ibu yang sering pusing atau muntah dalam bepergian, dalam perjalanan, umpama naik kendaraan dan sebagainya. Nah, untuk itu saya akan memberikan tipsnya agar nyaman di pesawatnya. Yang pertama, Bapak Ibu, pada saat mau keberangkatan, ya sehari sebelumnya, diusahakan Bapak Ibu menghindari makanan yang pedas-pedas dan yang bersantan. Kemudian diusahakan makannya cukup, ya. Cukup itu maksudnya jangan terlalu berlebihan, begitu juga dengan minumnya. Jadi umpamanya pesawat, ya, pesawat itu di bandara umpama terbang umpama jam 4 sore. Berarti dari pagi diusahakan makan yang baik-baik, menunya yang sehat, nah kemudian jangan pedas, jangan yang bersantan, dan jangan terlalu banyak. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya, karena tempo hari ya pernah ada orang yang bolak-balik ke toilet karena sakit perut umpamanya, kemudian juga ya karena banyak minum akhirnya ya sering ke toilet. Itu yang tidak kurang membuat nyaman nanti di pesawatnya. Tuh ya, diusahakan seperti itu. Kemudian yang kedua, apabila Bapak Ibu baru pertama kali naik pesawat, yang saya rasakan itu, ya, pada saat pesawat itu take off itu biasanya pusing Bapak Ibu, pusing rata-rata. Ya, tempo hari istri saya itu biasanya juga kalau naik mobil biasanya nggak pusing. Tapi pada saat naik pesawat, pada saat take off itu ya, rata-rata mengalami pusing, biasanya seperti itu, tapi tidak semua. Nah, untuk antisipasinya, ini tips yang kedua, sebelum berangkat, diusahakan minum obat sakit kepala. Tuh ya. Kemudian bisa juga minum antimo. Itu untuk antisipasi supaya nyaman di pesawatnya, tidak pusing, tidak muntah. Insya Allah seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pada saat mau berangkat, mau masuk di bandara, nah, diusahakan bawa minum air mineral yang ukuran sekitar ya 600 mili, ya. Air putih atau mereknya kan banyak, ada Aqua, ada lem mineral dan lain sebagainya, cukup satu bawa. Nah, pada saat Bapak Ibu nanti pemeriksaan pas mau masuk ke pesawatnya memang dilarang bawa minuman, disuruh dibuang atau diminum. Nah, kalau pada saat itu Bapak Ibu diperiksa disuruh dibuang, ya, buang saja airnya, botolnya supaya dibawa. Atau minum sedikit sama kitanya, kemudian dibawa, botolnya boleh dibawa asalkan kosong. Nah, setelah itu biasanya nunggu beberapa saat lagi, nggak langsung masuk pesawatnya. Nah, di tempat duduk itu biasanya tersedia air minum, boleh diisi buat nanti di pesawat. Tuh ya. Jadi nanti di pesawat kan dingin biasanya, ya. Kemudian bibir tuh terkadang ya jadinya kering. Nah, itu tips dari saya kenapa suruh bawa botol air mineral itu. Nanti tujuannya supaya memperbanyak minum air putih karena kan kita banyak duduk, kurang lebih sekitar 9 sampai 10 jam. Tergantung di turun pesawatnya di Madinah apa di Jeddah. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, tipsnya, ya, diusahakan tas yang kita bawa, namanya tas kabin, itu jangan terlalu berat. Berarti kita memasukkan barang yang enteng-enteng saja, secukupnya saja, jangan buat ribet kita. Jadi jangan kita itu dibuat ribet dengan bawaan-bawaan kita. Itu ya.
Jadi secukupnya aja, biasanya kan tas paspor, ada yang kotak itu diselempangkan, kemudian biasanya dari travel itu disuruh bawa tas kabin. Umpama ada yang mau dibawa, ya jangan terlalu memberatkan, supaya nyaman pada saat turun dan supaya kita juga bawa-bawanya juga ringan. Itu ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, jangan lupa membawa obat-obatan secukupnya saja, nggak usah banyak-banyak. Sisanya bisa dimasukkan ke koper bagasi. Ya, umpama bawa obat-obatan, boleh nggak bawa minyak kayu putih? Boleh. Yang penting ukurannya yang sedang, kan ada tuh yang 50 mili umpamanya, yang 60 mili boleh. Yang penting yang nggak boleh itu dibawa ke pesawat itu lebih dari 100 mili. Bawa minyak kayu putih boleh, bawa balsem boleh, bawa obat-obatan, umpama takut demam di pesawat, karena kan ya waktunya terlalu panjang, 8-9 jam. Ya. Kemudian juga di pesawat itu sangat dingin. Ya. Dikhawatirkan belum terbiasa, ya, diusahakan bawa obat demam, kemudian obat sakit kepala umpamanya, ya, bisa balsem, bisa preskar, dan lain sebagainya, boleh dibawa bersama kita di tas yang diselempangkan. Ya, biasanya orang bilang katanya tas paspor. Itu ya, jangan lupa dibawa obat-obatan, tapi secukupnya saja, jangan banyak-banyak karena bikin ribet nantinya. Nah, kemudian juga, ya ini masih tip yang kelima, jangan lupa membawa kantong kresek. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Tempo hari anak saya juga ternyata yang biasanya tidak muntah, ternyata pada saat take off itu pada muntah. Ya, supaya apa? Supaya najisnya tidak kemana-mana. Ya. Ya, jadi jangan lupa bawa tas kresek, dikhawatirkan kalau terjadi muntah dan lain sebagainya bisa digunakan. Nah, kemudian juga diusahakan bawa tisu, ya, tisu kering dan tisu basah, tapi yang kecil saja, jangan yang gede-gede. Kan ada tuh kalau di sini di saya itu ada yang tisu itu yang 3.500 harganya, apa 3.000 itu ya, dimasukkan ke tas paspor. Jadi kalau misalnya sangat dibutuhkan pada saat kita mau ke toilet dan lain sebagainya, bisa dibawa. Ya, jadi boleh yang basah maupun yang tisu yang kering, itu ya boleh dibawa seperti itu. Itu yang kelima tipsnya. Kemudian yang keenam, kalau ibu-ibu sudah sangat sepuh, diusahakan ya, dibekali bawa sendok dan garpu. Ya, karena tempo hari, ya, terkadang ada juga ya menunya itu ada daging panggang di pesawatnya. Itu biasanya agak susah motong-motongnya. Nah, kalau saya sendiri sih biasanya menyiapkan bawa sendok dan garpu. Karena memang betul di pesawat itu disediakan ada garpu, ada juga sendoknya, tapi dari plastik. Kalau saya nyamannya itu kan yang dari besi, yang biasa di rumah. Jadi itu biasanya saya nggak pakai, saya pakai yang dari rumah. Kalau mau bawa. Tapi ribet umpama saya mah yang nggak usah bawa ya boleh. Ya. Kalau saya sih biasanya pakai itu, jadi makannya lebih enak, lebih nyaman. Kemudian, yang ketujuh, supaya tidurnya lebih nyaman, lebih rileks di pesawat, ya, diusahakan ya, membawa bantal, namanya bantal leher. Namun, ya, silahkan belinya itu diusahakan yang, kan ada modelnya yang tebel, ya, tebel, yang berat, itu jangan, bawanya susah. Yang kira-kira simple sekali, ya, tempo hari itu, kalau saya pernah beli itu di Naiso, itu lembut sekali dan bisa diperkecil, ya. Itu nanti bisa dikalungkan di leher, agar kita pas saat nyender begini nyaman, nggak pegel lehernya. Jadi, tips saya jangan lupa, ya, diusahakan bawa bantal leher, agar nyaman pada saat kita istirahat tidur di pesawat. Kemudian dilanjutkan yang ke-8, ya. Karena perjalanannya cukup jauh, 8-9 jam, kita duduk aja. Nah, diusahakan ya, 2-3 jam. Ya, misalnya udah dapat 3 jam duduk, ya diusahakan ya kita ongkek-ongkek. Ya, kalau bahasa saya itu ya yang pegel-pegel ya diurutin, apa sih namanya, goyang-goyangin kepala. Supaya tetap fisiknya itu tetap sehat. Kita kan di sono kan mau ibadahnya ibadah fisik. Jadi diusahakan umpama urut-urut kaki ya, dikebuk-kebukin ininya. Kemudian kepalanya digoyang-goyang. Ya kurang lebih setiap 3 jam atau 2 jam diusahakan olahraga kecil. Ya supaya tetap
fit. Jadi pas saat kita nyampe di sono, ya kondisinya tetap fit seperti itu, ya. Kemudian yang tadi yang ke-8, sekarang yang ke-9. Nah, pada saat Bapak Ibu di pesawat itu biasanya akan mendapatkan snack, akan juga mendapatkan makan, ya. Dapat makan. Nah, namun minumannya biasanya disuruh milih. Bisa misalnya orange juice, ada juga jus apel, kemudian ada kopi, ada teh. Nah, ini di sini saya menyarankan, ya, kalau yang sudah sepuh-sepuh, ya, baiknya itu minta air putih saja, ya, air putih. Ya. Biasanya kalau air putih itu juga disediakan. Ya. Kalau mau yang agak hangat, ya, bisa misalnya bisa ditambah ke dianya, ya minta yang agak hangat, bisa seperti itu. Ya, jadi diusahakan jangan minum minuman yang berkafein seperti kopi, teh, atau barangkali yang punya penyakit mah jangan ikut-ikutan orang lain, misalnya orange juice, kita nunjuk yang orange juice. Terkadang kan hawa nafsu ya, pengen kayak apa tuh yang namanya orange juice. Ya, jadi tetap bagaimana caranya supaya dijaga kesehatannya, alangkah baiknya sih saran saya lebih baik minum air putih. Itu yang paling aman. Kemudian yang tadi yang ke-9, sekarang yang ke-10, selalu menggunakan sabuk pengaman. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya. Tempo hari, ya udah lama 2014 kejadiannya itu. Ya. Pesawat yang saya tumpangi itu tujuannya waktu itu kan mendarat di negara Sri Lanka. Kemudian dari situ nginep, kemudian berangkat lagi menuju Madinah. Itu ternyata pesawatnya tiba-tiba turun lagi. Nah, panik mau jatuh, mesinnya mati satu. Nah, itu kejadiannya pernah saya alami. Nah, untuk mengantisipasi agar kita selalu aman, ya, Bapak Ibu jangan meremehkan yang namanya sabuk pengaman. Jadi diusahakan tetap pakai sabuk pengaman, terkecuali pada saat Bapak Ibu umpama ingin ke toilet. Ya, diusahakan seperti itu. Jangan diremehkan, itu sangat-sangat berguna Bapak Ibu. Karena pada saat itu ya goncangan pas turun melejit begitu, kan tiba-tiba yang namanya pesawat di atas, kalau ada kerusakan dan sebagainya, bisa saja tiba-tiba. Ya. Kalau kitanya nggak siap, nggak pakai sabuk itu ya kita itu bisa berbenturan. Ya. Nah seperti itu. Jadi diusahakan selalu pakai sabuk pengaman. Kemudian yang ke-11, diusahakan jangan menunda-nunda ke toilet. Umpama pengen BAB, ingin buang air kecil, khususnya sih biasanya yang pada buang air kecil. Jangan ditahan-tahan, nantinya malah jadi sakit. Ya. Jadi diusahakan kalau memang mau pipis, ya, diusahakan kalau misalnya nggak tahu ya minta dibarengi sama temennya. Bisa nanya juga ke pramugarinya, misalnya pada saat pintu pintu toilet itu kan ada, terkadang terlihat warna merah. Kalau warna merah berarti ada orangnya. Kalau warnanya hijau berarti itu bisa kita pakai, tidak ada orangnya. Ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa kalau pada saat ke toilet, tadi saya katakan yang suruh bawa tisu, silahkan bawa tisu. Ya, untuk apa? Nanti umpama, pernah soalnya saya kejadian itu pas saya sudah masuk, sudah buka pakaian, tiba-tiba tisunya habis. Untung saya bawa. Itu ya, jadi untuk antisipasinya bawa tisu pada saat masuk ke toilet di pesawat. Kemudian tadi yang ke-11, ya, yang terakhir yang ke-12, silakan Bapak Ibu pada saat waktu longgar, ya, longgar itu kan banyak karena kan banyak istirahat 9 sampai 10 jam di pesawat. Nah, diusahakan Bapak Ibu perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak doa kepada Allah. Nah, ingat ya, Bapak Ibu dalam keadaan musafir. Ya, orang yang dalam musafir diterangkan dalam hadis itu termasuk doanya dikabulkan, doanya diijabah. Silahkan Bapak Ibu mendoakan dirinya, keluarganya, ya. Kemudian juga misalnya orang tuanya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih ada, silahkan doa sebanyak-banyaknya. Jangan lupa, ya, bukan berarti nanti pada saat di tanah suci saja. Ini pada saat Bapak Ibu sudah berangkat menuju perjalanan, itu tandanya Bapak Ibu
menjadi seorang musafir. Ya, jelas itu ada tuntunannya. Ya, orang yang berdoa pada saat musafir itu makbul alias diijabah. Ya, perbanyak doa kepada Allah, minta apa saja silahkan. Ya, bukan di dalam hati kalau berdoa, tapi silahkan ucapkan ya, secara pelan-pelan. Ya, bisa terdengar oleh diri kita. Itu ya. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu beberapa tips dari saya. Saya doakan mudah-mudahan perjalanan Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh, ya, mudah-mudahan diberi sehat, diberikan waras, kuat, aman, nyaman, selamat, lancar, dan barokah. Ya, saya mengingatkan kembali, ya, supaya hatinya selalu diniatkan karena Allah, semata-mata mengharap rahmatnya Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah, semata-mata ibadah yang akan dilakukan ini semata-mata ingin mengharapkan surganya Allah, ingin agar terhindar dari nerakanya Allah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dari awal sampai akhir niatnya karena Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah, itu yang namanya karena Allah. Nah, bila dalam penyampaian ini ada kesalahan, saya mohon maaf. Nah, bila ada yang kurang juga bisa ditambahkan. Ya. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan kebarokahan. Saya pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.